Oke, pada kali ini gue bakal ngebahas mitos-mitos atau ibaratnya apa ya, tahayul lah, yang mungkin banyak dipercaya sama konten kreator pemula yang baru mulai, yang banyak mungkin bisa mematahkan semangat konsistensi lu, yang bisa bikin bahkan lu berhenti jadi konten kreator, yang menurut gue itu sangat disayangkan. Gue bakal afirmasi atau mungkin bakal memahami lah, bahwa kalian sebagai konten kreator pemula pasti bakal ngerasain tantangan yang sangat amat banyak dibanding kalau misalkan lu udah settle atau udah jadi. Tantangan itu yang pasti, yang jelas, yang paling yang paling signifikan adalah konsistensi lu. Lu sebagai kreator pasti bakal susah untuk menjaga konsistensi dari segi jadwal posting, dari segi lu punya rutinitas. Yang pasti yang paling utama tuh menurut gue emang jadwal posting itu sendiri sih. Itu tantangan yang paling besar. Terus juga tantangan yang kedua adalah mungkin lu bakal punya skill-skill yang masih kosong untuk lu isi. Misalkan kayak lu udah jago public speaking tapi ternyata ilmu produksi video lu masih kurang. Dan atau mungkin sebaliknya. Kayak let's say lu udah jago menyampaikan suatu ide tapi ternyata lu masih kurang jago dalam menyampaikan kata-kata atau kalimat yang efisien misalkan. Atau misalkan lu udah jago produksi video tapi public speaking lu masih bapuk atau masih kurang jago. Nah, itu adalah tantangan konten kreator masih pemula. Ketika konten kreator itu kan butuh banyak skill di-combine. Skill produksi video, at least basic aja lah. Skill public speaking, skill storytelling, skill ibaratnya tampil di depan kamera, semuanya harus di-combine. Dan ketika misalkan lu ada kekosongan, lu pasti bakal jadi masalah. Tapi sangat amat gak masalah kalau memang itu terjadi. Nah, gue bakal ngebahas secara intens masalah dan juga solusi di beberapa hal-hal yang mungkin terjadi di lu sebagai konten kreator pemula. Yang pertama tadi yang udah gue bahas adalah tidak konsisten. Itu adalah musuh terbesar konten kreator. Gue sendiri juga pernah ngalamin dimana kayak setelah dulu setahun posting ya kan, posting 365 hari. Terus setelah itu kayak aduh gue capek banget, gue skip aja deh. Akhirnya kadang-kadang uploadnya seminggu sekali, kadang-kadang 4 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali, kan sangat disayangkan banget kan. Tapi di luar itu kan gue masih sangat membanggakan lah bahwa per tahun 2020, per tahun 2021 itu gue konsisten mampus. Di saat kayak dari tanggal bulan Juni 2020 sampai Juni 2021, gue posting benar-benar setahun 365 postingan. Sesuai dengan yang gue perkenalkan waktu di awal-awal perkenalan gue sebagai mentor. Itu kan benar-benar hal yang lumayan gila kan. Tapi ya itu paling enggak itu konsistensi yang pernah gue lakuin di period of time, yaitu 1 tahun. Tapi setelah itu gue akuin memang susah untuk mempertahankan konsistensi. Tapi paling enggak gue pernah konsisten 1 tahun pertama, yang mana udah membuat gue mendapatkan persepsi dari orang Urofi itu siapa. Orang juga udah tahu gue siapa, orang tuh gue tahu skill gue apa. Jadi kayak gue udah bisa less konsisten nih. Lu nggak selamanya harus posting sehari sekali, Pak. Karena kalau misalkan lu baru pemula banget, ya memang lu harus put traction dulu. Di awal-awal tuh lu harus geber dulu. Nanti ketika udah lumayan asik nih angkanya nih, baru nggak apa-apa. Lu agak sedikit jarang berusahanya juga nggak masalah untuk lu istirahat. Tapi yang gue maksud adalah nggak bener-bener sampai berhenti ya. Tapi ya istirahat atau memang lebih ke arah lebih sedikit lah effortnya, konsistensinya. Atau kalau bisa kerja lu lebih cerdas dalam konteks menemukan ide dan lain-lain. Ngomongin masalah yang tadi, yaitu masalah pertama itu tidak konsisten. Solusinya adalah lu bisa menggunakan template jadwal konten yang gue bikin, yaitu content schedule di Notion. Gue bakal tunjukin dengan screen record ya, kira-kira ibaratnya apa ya yang bisa lu tiru juga dari jadwal penjadwalan konten gue. Coba ya. Ini adalah template yang gue bakal kasih ke kalian secara gratis sebagai benefit, dimana ini adalah jadwal konten yang gue bikin untuk menjaga konsistensi gue. Ini ada title-nya ya kan, title dari page-nya itu yaitu TikTok and Reels and Shorts. Bisa change cover juga untuk penyemangat. Nah, di sini ada deskripsi untuk SOP gue lah sebagai content creator gitu. Nah, baru masuk ke isinya. Isinya ini basically tabel biasa yang memang lu bisa ngelihat bahwa di bulan ini lu upload video apa aja sih? Di bulan ini tuh lu upload ke platform apa aja sih? Nah, ada di ini sekarang gue posisi bulan Juli doang nih. Nah, ya kan. Bulan Juli tanggal 6 gue ngupload solusi kamera overheat yaitu compress demam. Nah, ketika kita klik open di sini, cekrek. Nah, itu udah ada hooknya, scriptnya. Hooknya apa, bodinya apa, shortlistnya gimana, captionnya gimana, soundnya apa, dan lain-lain. Nah, ini sangat ngebantu gue banget dalam penulisan konten yang nanti gue bakal bahas secara intens juga di video yang script writing.
Tapi poinnya adalah ini tuh sangat bermanfaat untuk gue ngejaga konsistensi gue dalam bikin konten. Nah, terus besoknya Juli tanggal 7 The Quiet Yogyakarta. Kalau di open sih memang ada skrip videonya itu sendiri. Terus Juli tanggal 7 juga gue upload IG story endorsement yaitu Bromen ya kan. Nah, di Bromen ini nggak ada skripnya karena memang tektokan skripnya tuh di WhatsApp sama klien. Terus video POV mulai keliling Indonesia naik mobil di usia 21. Ini gue upload ke Instagram doang. Ada opsi juga sih kalau misalkan lu upload TikTok doang atau misalkan lu upload ke Reels dan TikTok ya kan. Silakan banget diatur. Nah, di sini pun ada status juga. Statusnya ada uploaded, ada ibaratnya masih ide, masih lu bikin doang idenya atau mungkin ini harus di syuting atau mungkin ini belum diedit atau mungkin ini udah siap diposting baru di-render atau mungkin ini masih di drafting atau mungkin ini udah di-upload. Nah, ini yang hijau tandanya udah di-upload semua. Ibaratnya gue udah bisa monitoring lah bahwa gue udah ngupload konten di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11 sampai 22 kemarin. Dan gue akuin memang gue udah nggak posting bener-bener sehari sekali dan itu sangat normal karena gue sebagai kreator yang udah considerably gede itu udah harus bikin konten yang memang diterima atau yang memang lebih kreatif, lebih cerdas dibanding lebih sering upload konten. Percuma lu udah jadi konten kreator yang besar tapi konten lu gitu-gitu aja cuman lu sering posting, itu nggak bakal terlalu ngaruh. Kalau sekarang fokus gue adalah gimana caranya gue bikin konten yang paling kreatif, yang paling unik, yang paling seru lah. Supaya tiap kontennya tuh bisa viral terus. Ini ada platformnya, terus ada notes sedikit. Dan kebetulan karena gue ada nge-hire editor juga untuk konten-konten pendek gue. Ini ada penandanya lah. Editornya yang mana, ada Faurofi gue sendiri kah, dan lain-lain gitu. Bisa kelihatan di sini. Nah, ada beberapa yang basisnya masih belum gue upload, tapi sifatnya ready to post atau siap diposting. Udah di-render. Pagi di Banyuwangi, pekerjaan paling berbahaya di dunia, terus endorsan Asko YSS, video ebook 2, cara hilangin objek di video, hidup kadang di bawah kadang di atas, masih banyak banget. Terus juga ada yang basisnya udah di syuting tapi belum diedit. Nah, ini unedited ibaratnya. Kan make sense kan? Istilah unedited itu adalah ketika lu udah syuting tapi lu belum ngedit. Terus ini ada beberapa konten yang basisnya to do. To do tuh harus di syuting, sebelum di syuting. Nah, ini Ray-Ban Meta, pagi di Bandung, di Selwar Medan. Nah, fun fact, sebenarnya Ray-Ban Meta ini kacamata yang ada kameranya. Ini gue dipinjemin sama temen gue. Tapi ini adalah gadget yang gue bakal pakai buat gue bikin konten. Nah, jadi kayak ketika gue dipinjemin alat atau barang aja, gue langsung kepikiran gue harus ngontenin apa. Dan per sekarang gue baru brainstorming 2 konten, pagi di Bandung dan di Selwar Medan. Dimana gue bakal bikin video sinematik estetik dengan kacamata yang ada kameranya ini gitu loh. Kan jadi lucu dan seru juga. Tapi memang ide-ide ini emang lu harus tuangin langsung ke Notion lu. Terus pertama kali naik gunung, ini posisinya udah di syuting tapi belum gue edit. Terus ada beberapa yang basisnya ini masih di pikiran-pikiran doang, yang kayak not scripted dan juga to do. Ini gue bakal bahas secara lengkap lah mungkin di bagian yang script writing. Tapi kurang lebih ini sangat ngebantu lu untuk jauh lebih konsisten dalam posting. Kesalahan konten kreator pemula yang kedua adalah kualitas konten yang kurang. Dan ini sangat amat oke untuk lu alami. Gak selamanya atau gak semua konten kreator tuh tahu-tahu punya kamera 50 juta, tahu-tahu punya iPhone 15 Pro Max garansi 1 TB, iBox gitu kan. Enggak pasti enggak. Kita semua start somewhere di poin-poin atau titik-titik yang berbeda. Jadi kayak lu nggak bakal expect konten lu bakal sempurna di awal. Tapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu lu ngonten tapi kualitas konten lu kagak improve dari segi lightingnya misalkan, dari segi cara lu show up di kamera, dari segi lu punya public speaking, dari segi cara editingnya nggak improve, ya lu sama aja kayak batu pak, yang nggak ada improve-nya. Jadi emang meskipun gadget terus adanya, maksimalin aja. Karena gue pribadi tahun 2020 tuh gue konten pakai Samsung Galaxy S6 Edge. Di saat itu HP rilisnya tahun 2016 kalau nggak salah. Ya udah nge-lag, TikTok nge-lag, banyak banget ribetnya lah. Tapi gue masih bodo amat. Nama juga ibaratnya pertama kali ngonten, gue masih belum bisa ngasilin sesuatu. Ya udah, gue ngonten dengan apa yang ada. Bahkan kamera-kamera yang gue pakai buat ngonten tuh kamera-kamera minjem pak. Canon 1300D minjem dari kantor bokap. Sony A6300 minjem dari temen juga, minjem sebulan 2 bulan. Sampai akhirnya ngumpulin penghasilan dari kerjaan-kerjaan video, kadang-kadang nyewa kamera juga dari temen, baru deh, kebeli kamera. Terus kesalahan yang ketiga, nih lu harus catat dari sekarang sebelum nanti kita bahas teknis, adalah kurangnya interaksi sama audiens. Di saat kayak lu sebagai konten kreator, tugas lu cuma ngupload konten doang, lu gak ada bedanya sama kreator-kreator NPC yang lain yang cuma ngupload konten doang tapi gak pernah balesin komen.
Jadi kayak lu gimana caranya jadi kreator tuh harus rajin-rajin balas DM, harus rajin-rajin balas komen, interaksi sama audiens supaya lu tuh ibaratnya nggak jadi kreator-kreator yang pada umumnya lah, yang terlalu cuek dengan audiensnya mereka. Padahal kreator tuh kan ditonton sama audiens ya. Kalau misalkan lu kagak balesin message mereka mah sayang banget. Terus juga nih ya, mindset yang salah itu adalah terlalu fokus sama angka. Gue tuh sangat amat banyak nemu kreator-kreator baru yang umurnya masih 2 bulan konten, 3 bulan konten, ya kricik-kricik lah. Tahu-tahu kayak, aduh, kok followers gue 10k lama banget ya? Anjing, lu masih 3 bulan konten udah mau berharap 10k di Instagram. Sabar. Lu kecuali kalau udah konten 10 tahun followers lu masih belum 10k, itu baru keterlaluan. Tapi kalau misalkan lu sebulan 3 bulan belum 10k, ya normal banget. Ibaratnya gue anggap ya, kalau umur lu konten tuh masih di bawah 1 tahun, itu lu masih bayi di dunia content creation. Gak usah terlalu expect banyak, fokus ke belajar aja. Jadi solusinya dari permasalahan itu, jangan terlalu fokus sama angka followers, angka viewers. Lu fokus terkait apa yang bisa lu improve dari konten yang lagi lu bikin. Itu sifatnya wajib dan mutlak. Lu gak boleh terlalu fokus sama angka, fokus sama kualitas dan value yang lu deliver di konten lu. Terus juga mindset yang kedua, yang salah ya, adalah hasil harus instan. Wow, tadi tuh yang udah gue bahas. Konten pertama harus sempurna. Gue kurang ganteng di video ini, videonya kurang bagus, resolusinya pecah, bodoh amat. Yang penting lu berproses, konsisten aja dulu ngonten sehari sekali untuk 1 tahun ke depan. Kalau bisa, itu tantangan dari gue tuh. Jadi kayak, lu nggak bakal tahu-tahu jago pas dari awal ngonten, kecuali lu mungkin nge-hire tim orang-orang yang jago banget, atau mungkin lu ibaratnya nyuri timnya Raditya Dika untuk kerja sama lu, mungkin konten lu bisa bagus. Tapi poinnya adalah kalau misalkan lu bukan siapa-siapa, lu baru start dari nol banget, gak masalah untuk lu gak bakal dapat semuanya secara instan. Semuanya ada prosesnya kok. Gue aja berkarir 4 tahun. Dan ibaratnya setahun pertama konten tuh gue baru mulai memetik hasilnya tuh setelah 365 hari gue konten gitu. Jadi kayak memang gak bisa seinstan itu, dan memang bukan begitu cara kerja dunia content creation bekerja. Terus juga ya, mindset yang salah tuh lu gak mau belajar dari kesalahan. Kayak misalkan lu punya kesalahan, let's say ya, lu pernah viral gara-gara salah ngomong atau salah edukasi suatu ilmu lah. Lu udah permintaan maaf, tiba-tiba di bulan depan lu ngulangin hal yang sama lagi. Nah, lu jangan sampai ngelakuin hal itu gitu loh. Karena itu bakal jadi bunuh diri juga. Lu sebagai kreator tuh, teman terbaik lu tuh adalah reputasi atau persepsi orang terhadap lu. Kalau misalkan lu udah pernah jelek di suatu hal atau punya kesalahan, itu mungkin bakal jelek ke depannya. Tapi jangan jadiin ini tuh sebagai ketakutan bahwa aduh, gue harus sempurna nih konten yang gue bikin. Gak masalah. Netizen tuh, ini pemikiran counternya ya. Netizen tuh gampang lupa. Netizen itu gampang didistract dan lain-lain lah. Jadi kayak sebatas permintaan maaf juga ntar paling seminggu juga orang udah bakal lupa sama permasalahan lo. Jadi kayak relax aja lah. Yang penting lu fokus aja improve konten atau kualitas konten lu. Terus ya, terlalu takut buat nunjukin diri lu sendiri sebenarnya gitu di konten. Kayak misalkan lu punya karakter sebagai orang yang suka sambat, suka kesel, ya udah nggak masalah, tunjukin aja di konten-konten lu. Jadi kayak lu nggak, misalkan ada orang atau teman lu ngecap kayak, ih, ini orang sok kepedean banget ngonten kayak gini. Ih, ini orang ngapain sih ngonten bla 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 gitu. Bodoh amat. Kalau misalkan lu sukses, lu yang nikmatin. Lu juga nggak usah ngerasa malu kalau misalkan kayak ngonten di tempat umum lah. Lu coba harus tonton konten TikTok gue yang ini. Bang, gue suka malu dah kalau ngonten di keramaian. Hah, lu hari gini masih mikirin gituan? Lu lihat gue sekarang, gue ngonten di losbak, di pinggir jalan, dan gue bodo amat. Karena prinsipnya orang tuh gak bakal ada yang peduli sama kita kalau kita gak gangguin hidup mereka. Orang tuh paling mikir, oh alah, orang lagi ngonten, gak mungkin kayak, ih, itu orang ngonten pinggir jalan, mobilnya jelek, gearnya jelek, miskin, buluk, hidup pula. Gak ada bos yang mikir gitu, gue jamin. Jadi udah fokus aja sama tujuan lu ngonten sikat aja. Karena kalau misalkan lu sukses atau karya lu emang jadi impactful, lu sendiri kok yang seneng. Seperti biasa, jadi deh. Ngomongin tempat umum, gue adalah salah satu orang yang gak punya malu kali ya kalau misalnya di tempat umum. Karena lu lihat sekarang konten kreator di luar sana kayak Iben, El Marcelo, atau mungkin Ai dan lain-lain. Itu kalau konten kan ya, karena ngonten ngeprank orang di depan umum itu kan menurut gue udah sampai di level dimana lu interaksi sama orang di publik. Tapi kalau misalnya kayak gini doang mah ya udah gitu loh. Jadi selalu baik lah, nggak usah pedulin apa kata orang. Karena lagi-lagi kalau lu bikin karya lu impactful, didengar sama banyak orang, yang dengerin juga orang lain gitu, yang emang nonton konten lu, bukan orang-orang di pinggir jalan yang lagi ngeliatin lu di pinggir jalan gitu. Jadi ya udahlah, gaskan aja. Dan mindset yang selanjutnya yang paling fatal adalah lu nggak menyadari pentingnya personal branding. Lagi-lagi nih, tadi kan gue udah bahas
tentang personal branding, lu harus wajib kudu mesti harus ngebangun nyambi personal branding. Dari segi cara lu ngomong, dari segi ciri khas visual dan lain-lain yang udah gue bahas sebelumnya. Nah, ketika lu nggak nerapin itu adalah kesalahan besar content creator. Terus juga ya, kesalahan yang lain adalah lu nggak tahu audiens lu siapa. Nah, sebenarnya pembahasan fokus mengenai audiens ini gue bakal bahas di video-video selanjutnya, terutama di video yang judulnya tuh audience centric ya, to be exact. Nah, ketika lu ngonten, lu paling nggak udah bisa mapping lah siapa audiens lu, siapa mereka, untuk siapa konten lu ini dibuat, supaya lu bisa memproyeksikan gitu kayak, oh ini tuh untuk mereka, ini tuh untuk ini dan lain-lain gitu lah. Nah, gimana caranya bisa paham? Lu coba riset aja, atau mungkin lu bisa sesimpel buka Instagram, atau mungkin lu bisa ngeliat konten kreator lain juga yang kontennya sama kayak niche-nya kayak lu. Lu lihat tuh comment section-nya mereka. Mereka ini yang komen ini orang-orang kayak gimana sih? Apakah bocil kah? Apakah ibu-ibu kah? Apakah bapak-bapak kah? Apakah lansia kah misalkan? Nah, lu harus lihat tuh, oh bahwa kalau lu kontennya kayak gini ternyata audiensnya yang lu dapet tuh kayak gini ya. Jadi lu bisa menyesuaikan dengan bahasa-bahasa yang lu bahas di konten-konten lu ke depannya. Terus kesalahan selanjutnya adalah lu nggak pernah memonitor atau ngemantau lah analytics atau insights dari konten-konten yang lu bikin. Maksudnya gimana? Kan kalau misalnya kita upload konten tuh kan ada menu insights tuh. Nanti gue bakal bahas di analytics. Cuman poinnya adalah lu jangan sampai ngalamin kejadian-kejadian ini, atau lu jangan sampai nggak memahami angka-angka itu maksudnya gimana. Gue bakal bahas exactnya nanti. Jadi pokoknya mindsetnya adalah kalau lu jadi content creator, lu harus fokus untuk pengembangan diri, selalu self-improvement, selalu mikir gimana caranya berkembang menjadi lebih baik, dan gak usah peduliin faktor eksternal yang memang lu gak bisa kontrol. Misalkan ada hater, ada orang yang ngedoxing lu, atau mungkin ada orang yang memang gak penting-penting banget tapi nyinyirin lu. Itu udah bodo amatin aja. Karena lu sebagai content creator, tugas lu adalah membangun personal branding dan membangun konten, atau membangun suatu value yang ditonton sama banyak masyarakat. Fokus ke situ aja, dan jangan terlalu banyak salah fokus ke hal-hal lain yang nggak penting buat diurusin. Kita lanjut ke video lain.